Nah, kemudian untuk tahun 2021 memang ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa tenaga guru untuk CPNS itu di stop formasinya. Jadi mulai tahun 2021 seluruh formasi untuk guru itu melalui jalur P3K. Ya. Jadi kemarin saya sudah mengajukan formasi, merevisi formasi yang sebelumnya gitu ya. Nah, berapa formasi untuk Provinsi Banten tahun 2021? Saya mengajukan yang sudah ditandai Pak Gubernur dan sudah diserahkan ke Menpan itu sebanyak 1.300 formasi. Artinya kuota untuk Provinsi Banten tahun 2021 sebesar 1.300 orang. Nah, ini masih dalam proses pengusulan. Kita tunggu fix-nya nanti yang disetujui berapa. Karena bisa jadi ya mungkin bisa lebih dari itu, bisa juga kurang dari itu, tergantung nanti persetujuan dari Menpan. Nah, di samping itu juga selain mengajukan jumlah formasi, daerah juga harus menyatakan atau membuat pernyataan tentang kesanggupan gaji dan tunjangan. Nah, itu sudah dibuat juga, sudah ditandatangani Pak Gubernur, sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kok 1.300 gitu? Sementara kalau dilihat formasi yang sekarang diduduki oleh pegawai non-ASN kan ada 5.300 gitu. Nah, memang itu kita kaji secara mendalam. Sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan pemerintah daerah itu bisa lebih dari itu untuk tahun ini. Tapi saya masih berpikir kalau seandainya formasinya dibuka secara besar-besaran untuk P3K, berarti posisi yang sekarang diduduki oleh yang 5.300 orang itu ya harus siap-siap diperebutkan. Begitu. Artinya ya nanti bisa aja yang lolos seleksi P3K kan misalnya yang dari swasta dan sebagainya, atau yang tidak dalam sekarang yang diduduki oleh yang non-ASN sekarang ya bisa tergantikan gitu. Nah, sehingga kita mengambil kesimpulan untuk tahun 2021 kita buka 1.300. Paling tidak yang pertama dari sisi penggajian ya, itu kita harus juga berhitung, dan yang kedua adalah bagaimana kita juga harus memikirkan yang 5.300 itu yang paling tidak sementara ini aman gitu ya, karena posisinya tidak seluruhnya kita buka untuk diperebutkan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin ini yang menjadi pertanyaan juga, siapa yang boleh mendaftar? Jadi, memang ini belum ada keputusan resminya ya, karena ini masih proses di pemerintah pusat, masih dihitung formasi dan lain sebagainya. Tetapi secara umum kebijakannya bahwa yang bisa menjadi P3K adalah mereka-mereka yang sudah tercantum sebagai guru yang masuk dalam database Dapodik, data pokok pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Nah, yang tercantum di Dapodik kan berarti bisa yang bekerja di negeri, bisa juga yang di swasta. Jadi itu yang boleh mendaftar ya. Terus bagaimana soal usia? Usianya sampai usia 59 tahun boleh gitu. Jadi setahun sebelum masuk pensiun tuh masih boleh gitu. Terus bagaimana terkait dengan gajinya? Ya, ini yang didengar, yang ditunggu-tungguin. Bagaimana gajinya gitu? Gajinya itu sama dengan PNS. Jadi hak dan kewajibannya sama. Kalau di Provinsi Banten itu ada gaji pokok
dan ada namanya tunjangan. Ya, yang P3K ini dapat juga. Gaji pokoknya kalau nggak salah 2.900.000. Ya, ini Sarum nanti mungkin tergantung juga ya. Pangkat dan golongan, tapi pangkat dan golongan segala macam ini kita belum tahu, ini aturannya seperti apa kita belum tahu, ini belum keluar semua. Gaji dan tunjangan. Bagaimana pensiun? Nah, kita pensiun juga belum tahu kebijakannya seperti apa. Terus berapa tahun kontraknya kita juga belum tahu. Nah, jadi masih sifatnya masih umum dulu ini. Begitu. Nah, kalau bicara soal gaji ini, sebenarnya kalau kita hitung-hitung antara pegawai P3K dengan guru sekarang yang non ASN, ya sebenarnya nggak beda jauh. Nggak beda jauh, apalagi yang sudah sertifikasi gitu. Bisa-bisa lebih besar dari yang sekarang menjadi guru non ASN yang sudah sertifikasi, bisa lebih besar. Ya katakanlah, paling yang membedakan tunjangan saja. Kalau gaji pokok kan sama dengan yang honor, itu kan udah sama. Sertifikasi sama. Paling yang membedakan hanya tunjangan daerah lah.